Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan keberkahan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9. Yang kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum Ustazah mulai, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu catatan kalian yang nanti kalian gunakan untuk mencatat ringkasan materi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu dan selalu bersikap duduk yang sopan dan benar selama pembelajaran berlangsung. Oke. Kita mulai perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang harus kalian pahami yang pertama itu adalah tentang konsep perkembangbiakan itu sendiri. Perkembangbiakan bisa disebut juga sebagai reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Di mana reproduksi itu bertujuan untuk melestarikan jenisnya atau untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya agar tidak punah. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nanti kalian akan mempelajari dua bab atau dua subbab. Yang pertama, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian yang kedua, sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yakni secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi, dan secara vegetatif tanpa melalui proses penyerbukan, pembuahan, ataupun fertilisasi. Kemudian pada sistem perkembangbiakan hewan juga akan dibagi menjadi dua, yakni secara seksual atau melalui proses perkawinan fertilisasi, dan secara aseksual yaitu tanpa melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Yang pertama A, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini kita akan mempelajari 4 materi ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme atau berbiji tertutup. 2, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme berbiji terbuka. 3, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang terakhir, yang 4, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme. Angiosperme atau disebut juga tumbuhan berbiji tertutup. Yang kalian pahami itu contohnya adalah mangga, jambu, apel, dan lain-lain. Intinya, bijinya tertutup oleh buah. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme dibagi menjadi dua, generatif atau secara seksual dan vegetatif atau aseksual. Dan perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yakni alami dan buatan. Yang pertama kita belajar tentang generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, perkembangbiakan ini melalui peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Adapun alat perkembangbiakannya yaitu bunga. Penyerbukan yaitu peristiwa sampainya atau jatuhnya atau kalian bisa katakan melekatnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian untuk pembuahan adalah meleburnya intisel gamet jantan dengan intisel gamet betina dan membentuk zigot. Nah, zigot inilah yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sebelum kita mempelajari tentang penyerbukan, kita akan membahas terlebih dahulu bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, di sini saja ada gambar sebuah bunga, ya, bunga sempurna, bunga lengkap dengan bagian-bagiannya. Yang nomor 1, ya, itu adalah kepala, putik, ya. Satu ini satu kesatuan. Nah, ini adalah putik. Kemudian yang nomor 2 adalah kepala putik, 3 tangkai putik.
Kemudian yang nomor 4 ini adalah bakal buah. Yang kelima yang di dalamnya ini adalah bakal biji. Kemudian yang nomor 6 ini adalah kelopak bunga. Yang biasanya kalian jumpai biasanya warnanya hijau. Namun tidak menutup kemungkinan ada warna lain untuk kelopak bunga. Kemudian yang nomor 7 ini adalah tangkai bunga. Nomor 8 itu ini ya, satu kesatuan ini namanya adalah benang sari. Kemudian yang nomor 9 tangkai sari, nomor 10 kepala sari. Dan yang terakhir nomor 11 adalah mahkota bunga. Nah, penjelasannya putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga yang fungsinya nanti sebagai alat perkembangbiakan. Sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Nah, keduanya ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian bakal buah, ya bakal buah yang ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembuahan yang selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah. Bakal biji di sini sebagai tempat pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Kemudian kelopak bunga fungsinya sebagai pelindung dan menutupi bunga saat masih kuncup. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting pohon dengan bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Nah, ini ada jenis-jenis penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, kemudian yang kedua penyerbukan tetangga, 3 penyerbukan silang, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri, bisa kalian lihat, ini adalah benang sari, ini adalah putiknya. Jadi, penyerbukan sendiri atau biasa disebut autogami adalah penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ini serbuk sari dan putik terletak pada bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga atau getonogami, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Bisa kalian lihat dari sini bunganya itu masih dalam satu tumbuhan. Nah, ini namanya penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang masih sejenis tapi sudah berbeda pohon. Tumbuhannya udah beda, tapi jenisnya masih sama. Nah, ini kalian lihat, ini pohon A misalkan, ini pohon B, atau tumbuhan A, tumbuhan B, tapi masih sama ini jenisnya. Nah, kalau serbuk sarinya dia jatuh di putik bunga lain yang sejenis tapi sudah beda pohon, maka dia dinamakan penyerbukan silang. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan berbeda varietas. Kalian perhatikan bunga ini dan ini, ya. Bunga ini, kalian perhatikan mahkota bunganya lekukannya seperti ini. Kalau untuk yang sebelah kanan, bunga yang ini mahkota bunganya lekukannya semacam ini. Artinya dia menunjukkan bahwa varietasnya sudah berbeda. Nah, penyerbukan bastar itu serbuk sari jatuh di bunga yang bunga itu berbeda varietasnya. Lalu saya kasih contoh misalnya, yang paling mudah kalian jumpai. Kalian punya 2 bunga, mawar merah dan mawar putih. Kebetulan potnya berdekatan. Nah, kalau serbuk sari dari mawar merah jatuh di putik mawar putih, nah itu namanya penyerbukan bastar. Sudah berbeda varietas gitu, mawar merah dan mawar putih.
Tuh. Nah, penyerbukan itu bisa terjadi jika ada perantaranya. Nah, ada berbagai macam perantara. Di sini Ustazah berikan contoh ada 4 ya. Oh, yang satu salah angka, nggak apa-apa ya. Ada 4. Yang pertama yaitu perantaranya berupa angin atau biasa disebut penyerbukan secara anemogami. Ciri bunganya yaitu bunganya tidak berwarna cerah, tidak berbau, benang sari bertangkai panjang, serbuk sarinya sangat banyak, kecil, ringan, dan kering. Contohnya jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi karena dia benang sarinya tangkainya panjang, serbuk sarinya banyak, kecil, ringan, maka ketika ada angin dia bisa diterbangkan. Terus nanti jatuh di putik pada jenis tanaman yang lainnya. Contohnya yaitu pada rumput-rumputan. Yang kedua, air. Itu disebut juga penyerbukan hidrogami. Contohnya pada tumbuhan air, misalnya hidrilla, enceng gondok, dan teratai. Yang ketiga, serangga atau entomogami. Ciri-ciri bunganya, mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu, serbuk sari sedikit, kemudian besar, berat, dan lengket. Dan bunga pada umumnya berbau harum. Ada sedikit kesalahan tipe ya, nggak apa-apa. Kemudian contohnya, contoh serangga yang biasanya membantu penyerbukan yaitu kupu-kupu, kumbang, lalat, dan lebah. Yang keempat, manusia atau antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Biasanya karena bunga tidak bisa menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin mencari varietas baru. Contohnya vanili dan anggrek. Oke, kita masuk ke mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. Jadi pada tanaman Angiospermae atau berbiji tertutup itu berlangsung pembuahan ganda atau terjadi 2 pembuahan. Jadi gambarnya seperti ini. Pada bakal biji yang tadi kalian lihat itu ada inti sel. Nah, inti selnya itu akan mengalami pembelahan secara meiosis. Ya, pembelahan berkali-kali menghasilkan 8 inti sel. 8 inti sel ini akan terbagi menjadi 3 tempat. Yang 3 sel itu menuju ke arah atas yang disebut sebagai sel antipoda. Kemudian yang 2 akan berada di tengah. Ini namanya inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang ketiga akan berada di bawah di dekat mikrofil. Yang pinggir kanan dan kiri ini namanya sel sinergit. Kemudian yang tengah ini namanya sel telur. Nah, pada saat terjadi proses penyerbukan, serbuk sari jatuh ke kepala putik. Pada saat itu, maka inti serbuk sari akan membuat suatu jalur yang menuju ke bakal biji. Nah, di sepanjang perjalanan, serbuk sari ini mengalami pembelahan menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inti generatifnya membelah lagi menjadi 2, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Masing-masing nanti akan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, inti vegetatif bertugas sebagai penunjuk arah bagi inti generatif supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, inti vegetatif ini akan melebur sebelum sampai ke bakal biji. Jadi inti vegetatif ini dia sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan bagi inti generatif. Nah, nanti sebelum dia sampai ke bakal biji dia akan melebur, hilang. Rusak ya, rusak melebur. Kemudian di sini inti generatifnya akan membuahi 2 macam sel atau 2 sel. Inti generatif 1 akan membuahi sel telur menghasilkan zigot atau yang nantinya akan menjadi embrio. Jadi ini inti generatif 1 akan membuahi sel telur. Kemudian inti generatif 2 dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder.
menghasilkan endosperme yang fungsinya menyediakan makanan bagi tumbuhan. Oke, untuk pembahasan generatif sudah selesai, kita masuk ke pembahasan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi. Nah, lalu bagaimana caranya dia bisa berkembang biak? Yaitu menggunakan bagian dari tubuh tanaman itu sendiri. Vegetatif dibagi menjadi dua, yakni alami dan buatan. Contohnya untuk yang alami itu ada tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan rizoma atau akar tinggal. Kemudian untuk yang buatan ada cangkok, stek, sambung pucuk atau enten, dan menempel atau okulasi. Kita mulai untuk yang vegetatif alami. Nah, di sini ada contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Rizoma. Ini rizoma, kemudian ada stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Untuk rizoma yang paling mudah kalian temui itu adalah empon-empon ya, tanaman empon-empon, yakni semacam jahe, lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Yang kedua ada stolon, yaitu suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Kalau rizoma tadi dia menjalar di bawah permukaan tanah, kalau stolon dia di atas permukaan tanah. Contoh tanaman yang mudah kalian temui yaitu stroberi, arbe, dan pegagan. Kemudian ada umbi lapis, adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis. Pada bagian atasnya akan tumbuh serta di bagian bawahnya akan tumbuh akar yang disebut dengan serabut. Contoh sangat mudah, bawang merah, bawang bombay, bakung, dan lain-lain. Kemudian umbi batang adalah batang yang tumbuhnya berada di dalam tanah, di mana batangnya akan mengembang dan membentuk umbi. Contohnya kentang, bengkuang, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari contohnya ya. Cari contoh sendiri. Kemudian tunas adalah tunas dari tumbuhan induknya lalu menjadi tunas yang baru serta tentunya bisa ditanam kembali. Contohnya pisang, kemudian bambu yang biasa kalian sebut apa itu ya, rebung ya. Nah, itu adalah tunas dari bambu. Rebung itu adalah tunas dari bambu dan lain sebagainya. Kemudian tunas adventif yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun. Nah, semacam ini. Ini adalah tunas-tunasnya. Ya, tunas adventif. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Jadi kalau kalian mau nanam cocor bebek, kalian tinggal ambil daunnya, tancapkan, dan nanti dia bisa tumbuh sendiri. Itu untuk vegetatif alami. Nah, sekarang kita ke vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek itu adalah caranya menanam potongan bagian tertentu dari tanaman tersebut. Kalau yang biasa ditemui itu contohnya menanam singkong. Jadi kalian tinggal tebas batang singkongnya lalu kalian tanam. Nah, itu namanya stek. Itu sudah nanti tumbuh sendiri. Kemudian yang kedua merunduk adalah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkannya ke dalam tanah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini nanti dibengkokkan batangnya, terus direndam, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, nanti dari sini dia akan muncul tanaman baru. Kemudian yang ketiga menempel atau okulasi adalah dengan cara menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Menempel atau okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua sifat tanaman berbeda sehingga dapat memperoleh tanaman yang sifatnya lebih baik dari indukannya. Untuk caranya seperti ini ya. Jadi vegetatif buatan itu artinya ya memang sengaja dibuat. Nah, siapa yang membuat? Ya manusia. Kemudian ada cangkok. Adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut.
Lalu batang yang sudah tumbuh akarnya itu dipotong dan ditanam menjadi suatu tanaman yang baru. Biasanya untuk tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang mempunyai kambium. Kelebihannya yaitu lebih cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan menanam bijinya. Kemudian adapun untuk kelemahannya, tanaman hasil cangkokan hanya memiliki akar serabut sehingga mudah tumbang atau roboh dan umur tanaman lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Kemudian yang terakhir ada enten atau sambung pucuk, yaitu dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda sehingga akan memperoleh tanaman yang baru. Tujuannya menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya, untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi. Jadi, dua tanaman dengan sifat keunggulan yang berbeda digabungkan. Nah, diharapkan nanti individu yang dihasilkan itu akan memiliki dua sifat unggul dari induknya tadi. Seperti itu. Oke, yang kedua kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka, artinya bijinya di luar ya. Contohnya yaitu melinjo, pinus, dan lain-lain. Nah, cara perkembangbiakannya yaitu dengan metagenesis. Tumbuhan gimnosperme memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus itu semacam ini. Ya. Nah, ada strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Kemudian pada reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Kemudian serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, ini contoh secara umum metagenesis pada tumbuhan gimnosperme. Tumbuhan gimnosperme atau 2N atau diploid ya, ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu ada strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, kemudian nantinya akan menghasilkan sel induk spora, sel induk mikrospora maksudnya saja. Nah, sel induk mikrospora ini akan menghasilkan mikrospora yang nantinya membentuk gametofit jantan, yaitu berupa serbuk sari. Nah, serbuk sari ini nanti akan berkembang menjadi bulu serbuk sari dan menjadi spermatozoid atau sel kelamin jantan. Kemudian, untuk strobilus betina, dia akan menghasilkan megasporangium, yang mana megasporangium ini akan menghasilkan sel induk megaspora yang kemudian menghasilkan megaspora atau N. N-nya ini adalah haploid. Nah, megaspora ini nantinya menghasilkan gametofit betina, yaitu berupa sel telur. Nah, spermatozoid dan sel telur akan melebur menjadi satu menghasilkan zigot, yaitu 2N atau diploid, sifatnya diploid. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio, embrio akan berkembang menjadi biji. Setelah itu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan gimnosperme. Jadi kurang lebih seperti yang saya tugaskan ke kalian, nanti bentuknya semacam ini ya. Nanti kalian detailkan metagenesisnya pada tumbuhan lumut dan paku, kemudian pada hewan ubur-ubur. Nanti kalian ringkas ya, kalian detailkan lebih detail lagi. Nomor 3, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora.
Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi, secara umum, metagenesis adalah suatu bergiliran keturunan, di mana fase vegetatif dan fase generatif itu saling bergantian. Ya, jadi dia punya dua fase, ada fase vegetatif atau sporofit dan fase generatif atau gametofit, di mana dua fase ini saling bergiliran, jadi selalu berlangsung selama masa hidupnya. Oke, tugas yang pertama tadi Ustazah sudah sedikit cuplikan di atas ya, yaitu membuat rangkuman tentang cara perkembangbiakan secara metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku, dan metagenesis pada hewan ubur-ubur. Nah, rangkuman nanti kalian beri penjelasan yang disertai dengan gambar dan bagan. Metagenesis nanti pasti ada bagannya. Nah, nanti kalian sertakan pada rangkuman tersebut. Kemudian, rangkuman dibuat dalam format MS Word maksimal 5 lembar, dan setiap siswa hanya diperbolehkan mengirim 1 kali tugas. Ya. Dan Ama Sholih sekali berusaha untuk mengerjakan tugas dengan sebenar-benarnya ya, tidak ngawur. Kemudian batas waktu pengumpulan hari Kamis 16 September 2020 pukul 23.55. Jika kalian melewati batas waktu tugas, maka tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan nilai tugas. Seperti peraturan Ustazah pada sebelum-sebelumnya, tugas sebelumnya juga seperti ini ya. Oke, kita langsung masuk yang bagian keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yakni ada 3 contoh, saya kasih 3 contoh. Yang pertama hidroponik, yaitu metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Contohnya ini, gambarnya seperti ini. Kemudian vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Nah, seperti ini. Vertikultura, vertikal. Kemudian kultur jaringan, yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Contohnya seperti ini. Jadi dikembangkan di dalam botol-botol kaca kecil. Oke, kita masuk ke bagian B, yakni tentang sistem perkembangbiakan hewan. Yang akan kita pelajari juga ada 4 materi. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara aseksual, 2 perkembangbiakan secara seksual, yang ketiga siklus hidup hewan, dan yang keempat teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual. Seperti yang kalian ketahui bahwa perkembangbiakan secara aseksual artinya tidak secara kawin. Terus bagaimana? Nah, ini ada, Ustazah kasih 3 contoh ya. Yang pertama pertunasan, kemudian ada fragmentasi, yang ketiga ada partenogenesis. Yang pertama tentang pertunasan atau tunas, yaitu ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hidra dan obelia. Contohnya ini. Nah, ini yang pertama itu ada tonjolan, kemudian dia akan berkembang, ada tentakelnya. Setelah itu dia akan lepas, membentuk individu baru. Kemudian yang kedua ada fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya pada planaria. Jadi ini adalah cacing planaria. Kalau kalian memotong di 3 bagian, ya, kepala, badan dan ekor, nah dipisah seperti ini, maka dia akan menumbuhkan bagian tubuh yang dia tidak punya atau bagian tubuh yang hilang. Fragmentasi itu seperti itu. Misalnya kepala, dia hanya punya kepala saja, dia nggak punya badan sama ekor. Nah, pada waktunya ya, dengan waktu tertentu, lama waktu tertentu, dia akan membentuk ini. Badan dan ekor, dia akan terbentuk. Nah, jadi fragmennya yang dia punya cuma kepala, potongan tubuhnya yang dia punya cuma kepala, maka dia akan membentuk
bagian tubuh yang dia tidak punya. Dia nggak punya apa? Oh, dia tidak punya badan dan ekor. Nah, dia akan membentuk itu. Nah, seperti ini. Hasilnya ini. Kemudian ekor. Nah, dia punya potongan tubuhnya cuma ekor, nggak punya kepala sama badan. Oke, nanti dia akan tumbuh itu, badan sama kepalanya. Jadi individu baru. Ini namanya fragmentasi. Kemudian partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Jadi telur dari betina, meskipun dia tidak dibuahi, dia akan tetap menjadi individu baru. Itu namanya partenogenesis. Nah, nanti kalian cari ya satu lagi itu yang biasanya keluar, yaitu cara membelah diri. Nah, nanti cara membelah diri itu bagaimana? Kemudian bedanya dengan fragmentasi itu seperti apa? Nah, nanti kalian cari sendiri ya. Yang kedua, perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur, kemudian menghasilkan zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, vertebrata itu apa ya? Nah, nanti kalian cari ya. Vertebrata itu apa sih, Us? Nah, nanti kalian cari. Nah, fertilisasi secara internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Jadi, kalau pembuahan itu terjadi di dalam tubuh induknya, maka dia dinamakan fertilisasi internal. Kemudian yang kedua, fertilisasi eksternal, itu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, contoh katak dan ikan. Jadi untuk katak dan ikan itu induk betinanya mengeluarkan sel telurnya, setelah itu induk jantan akan mengeluarkan sel sperma. Nah, pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya, yaitu di dalam air. Nah, fertilisasi eksternal itu seperti itu. Yang kedua, perkembangbiakan secara seksual. Masih sama ya seperti tadi. Kalau tadi itu kita membahas tentang fertilisasi eksternal dan internal. Kalau yang sekarang berdasarkan cara perkembangbiakan dan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya bagaimana? Embrio hewan ini dia akan berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, setelah cukup umur, maka embrio akan menetas di dalam tubuh induknya, kemudian baru dia keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Kalau ovovivipar ini contohnya misalnya ada beberapa jenis ular. Ya, kalau untuk contoh ovipar sama vivipar, insya Allah saya yakin kalian sudah paham sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, 3, siklus hewan. Siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Nah, ini yang saya tadi katakan tugas untuk kalian metagenesis pada ubur-ubur. Jadi terjadi siklus hidup antara fase seksual dan aseksual. Ini bergiliran ya. Sepanjang hidupnya dia mengalami perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Bukan salah satunya, tapi dua-duanya. Kemudian ada metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada 2 macam metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis di mana tahapannya, setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Kalau kalian bisa lihat contohnya ini adalah katak mulai dari telur,
kemudian embrio, kemudian kecebong. Nah, ini sampai kata dewasa, kalian perhatikan bentuknya berbeda, tidak sama ya. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna, itu tahapan metamorfosisnya bentuk hewan muda mirip dengan bentuk hewan dewasa, contohnya belalang. Kemudian ada kecoa, nah itu sama persis. Ada lagi kalau yang metamorfosis sempurna biasanya satu lagi apa ya? Ya betul, kupu-kupu. 4. Teknologi reproduksi hewan. Ada 2, Ustazah kasih 2 saja, nanti untuk yang lainnya kalian cari sendiri ya. Ada 2, yang pertama yaitu inseminasi buatan, yang kedua adalah cloning. Inseminasi buatan yaitu secara kawin suntik, merupakan proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Kalau yang biasa ditemui itu sapi ya, sapi itu ada kawin suntik. Nah, nanti kalau di jalan itu ada kalian temui tulisan kawin suntik, itu artinya inseminasi buatan. Kemudian cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Identik artinya sama persis dengan induknya, yaitu dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Oke, tugas yang kedua. Tugas pertama tadi sudah ya. Nah, tugas kedua, amal solih mulai dari saat ini kalian belajar untuk menghadapi ujian PTS yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 21 sampai 28 September 2020. Nah, persiapkan diri kalian sebaik mungkin ya. Kemudian untuk materi PTS Mapel IPA itu ada 3. Yang pertama pembelahan sel yang dulu kalian sudah pelajari yaitu mitosis meiosis. Kemudian yang kedua sistem reproduksi manusia. Yang ketiga sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bab ini ya. Nah, itu masuk. Jadi ada 3 materi. Kemudian ulangan harian 2. Jadi Ustazah akan ada ulangan harian 2 untuk minggu depan ya. Materi ulangan harian 2 yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pelaksanaannya hari Kamis tanggal 16 September 2020. Waktu pengerjaan dari mulai 08.15 sampai 23.55. Kemudian setiap siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali dan tidak ada perpanjangan waktu pengerjaan ataupun susulan atau remedi. Jadi betul-betul persiapkan diri kalian sebelum kalian klik link untuk ulangan harian 2. Nah, untuk hari ini kalian ada ulangan harian pertama ya, yang sudah Ustazah siapkan linknya di deskripsi. Waktunya sama dari pukul 08.15 sampai 23.55 dan tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada juga remedi. Jadi hati-hati dalam pengerjaannya ya. Kemudian hari ini juga adalah batas waktu terakhir kalian mengumpulkan tugas artikel penyakit sistem reproduksi ya. Batas waktunya pukul 23.55. Jadi setelah nanti melewati batas waktu, mohon maaf Ustazah tidak akan menerimanya. Seperti itu nih ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari Ustazah, banyak salah dari Ustazah, banyak tipu, banyak materi yang mungkin kalian tidak paham. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ustazah. Nomornya bisa kalian tanyakan pada wali kelas kalian masing-masing. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Jangan lupa untuk absen, mengerjakan ulangan untuk hari ini, dan tugas bagi yang belum mengumpulkan. Bagi yang sudah mengumpulkan, Ustazah syukuri. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.